Selamat pagi pemirsa, bersama saya Matthew Christopher selama 24 menit ke depan dalam program Sudut Pandang Wisata untuk menyajikan atraksi dan aktivitas wisata di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan atau yang juga dikenal sebagai Desa Wisata Kampung Betawi merupakan suatu tempat wisata yang dikhususkan sebagai ruang reka cipta budaya tradisional bagi suku Betawi. Tempat wisata ini terbuka untuk umum. Di sini pengunjung yang datang bisa belajar banyak hal khususnya tentang kebudayaan suku Betawi baik melalui peninggalan fisik maupun non-fisik. Untuk lebih jelasnya silakan simak tayangan berikut ini. Setu Babakan Kampung Betawi, Jakarta merupakan objek wisata dengan suasana khas budaya Betawi asli. Perkampungan ini dianggap masih mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi, seperti bangunan, dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Tempat wisata ini ditetapkan pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Luas areanya mencakup 32 hektar lahan dan perairan. Setu Babakan sebagai cagar budaya Betawi diresmikan pada tahun 2004. Kampung Budaya Betawi Setu Babakan terletak di Jalan Mokhkafi 2, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kampung Budaya Betawi Setu Babakan menjadi salah satu tempat wisata yang masuk dalam daftar uji coba dalam pembukaan untuk wisatawan. Wisatawan yang berkunjung di kawasan Setu Babakan tidak dikenai biaya tiket masuk. Untuk masuk ke Setu Babakan terdapat beberapa syarat dan ketentuan seperti menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk area Setu Babakan, melakukan registrasi dan mengisi data diri, melakukan scan QR code atau check-in dan menyerahkan bukti check-in ke petugas. Tidak ada batasan usia untuk berkunjung, dipastikan sudah vaksin COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Nama saya Jaka Yuda Permana. Saya salah satu staf di Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi itu adalah salah satu yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan juga oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Masyarakat di sini atau pengunjung di sini itu lebih banyak masyarakat, karena masyarakat biasanya mereka langsung ada yang datang ke sini, terus juga ada yang mereka melintas tapi melihat banyak orang berkumpul, jadi ada satu ketertarikan dan mereka masuk ke Perkampungan Budaya Betawi di sini. Pengunjung bisa datang ke sini itu dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Nah, jamnya bisa dari jam 9 sampai dengan jam 3. Wisatawan bisa berkunjung ke Kampung Betawi ini mulai pagi hingga sore hari, baik hari biasa maupun akhir pekan, dengan waktu operasional pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat untuk museum pada hari Selasa sampai Minggu, pada pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Setu Babakan, dan tutup untuk hari Senin dan libur nasional. Kenapa hari Senin ditutup? Karena kita mengacu kepada apa yang diatur jam operasional dari museum.
di museum di daerah di tempat kita ini ada museum Betawi, jadi kita mengikut ke sana di mana setiap hari Senin itu seluruh museum tutup. Itu. Nah, juga kenapa hari Senin itu ditutup? Karena itu dijadikan satu kesempatan untuk kita rapi-rapi, bersih-bersih setelah hari Sabtu dan Minggu itu yang pengunjungnya banyak, sehingga kita tidak bisa melakukan satu pembersihan atau perapian secara optimal. Nah, dilaksanakannya itu pada hari Senin untuk mempersiapkan pada hari selanjutnya. Berbicara mengenai daya tarik wisata Setu Babakan Kampung Betawi, pusat budaya Betawi ini menyimpan potensi seni dan budaya yang tetap dilestarikan. Suku Betawi tidak ketinggalan ikut serta dalam melestarikan budaya, khususnya di tanah kelahirannya. Revitalisasi kawasan Setu Babakan menjadi Kampung Betawi dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, pengelolaannya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau perkampungan budaya Betawi ini adalah salah satu, bukan satu-satunya yang berada di bawah pengelolaan dari pemerintah DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan. Masih banyak instansi atau bagian-bagian dari Dinas Kebudayaan yang berada di bawah pengelolaan Pemda DKI, seperti museum-museum, seperti galeri, dan monumen. Wisata pertama yang dapat dikunjungi adalah Amphitheater. Amphitheater ini merupakan sebuah arena terbuka di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan, yang biasanya digunakan sebagai tempat pertunjukan hiburan, arena pertunjukan seni, atau menjadi tempat terselenggaranya beragam kegiatan lain. Kapasitas Amphitheater ini sebanyak 600 orang dengan kursi penonton yang berbentuk seperti tribun. Panggung utama berada di tengah arena, kemudian tepiannya terdapat kolam ikan. Wisata selanjutnya yang dapat dikunjungi oleh wisatawan adalah Museum Betawi. Seperti di pusat-pusat budaya lainnya, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan juga dilengkapi Museum Betawi. Museum ini terdiri dari 2 lantai dan memberi wisatawan kesempatan untuk melihat beberapa benda tempo dulu maupun replika yang pernah digunakan masyarakat Betawi. Museum ini dibuka baik hari biasa maupun akhir pekan dengan waktu operasional pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Benda-benda yang terdapat dalam museum ini beragam, mulai dari alat musik klasik Betawi, perabot rumah tangga, alat kerja, transportasi seperti sepeda ontel, lukisan tokoh ataupun budayawan Betawi, dan masih banyak lagi. Semua membawa memori para wisatawan ke masa Betawi tempo dulu. Koleksi kita sebutnya ya, baik itu koleksi yang artefak maupun koleksi edukasi, itu pengadaannya memang melalui beberapa cara. Ada yang kita mendapat dari dinas melalui anggaran dari dinas, juga ada beberapa yang bentuknya hibah dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Betawi ini. Juga ada beberapa yang bekerja sama dengan mahasiswa Sivitas Akademika yang mereka membuat satu replika atau model daripada apa yang kita butuhkan untuk melengkapi koleksi di Museum Betawi.
pemeliharaan kita mengacu kepada PP 66 ya, mengenai bagaimana kita merawat, bagaimana kita melestarikan koleksi-koleksi di museum. Jadi dasarnya adalah itu, walaupun nanti pada saat pelaksanaan itu kita bekerja sama atau kolaborasi dengan PKCB atau Pusat Konservasi Cagar Budaya. Kampung ini berhasil meraih juara pertama sebagai kampung wisata terbaik kategori CHSI di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Dari sisi lain, Museum Betawi ini juga menampilkan keberagaman pakaian Betawi, ondel-ondel, lukisan tokoh-tokoh ternama Betawi, yaitu Benyamin Sueb dan Ali Sadikin yang terpajang di dinding museum. Dan di museum ini juga terdapat replika makanan dan minuman tradisional khas suku Betawi, yaitu kerak telur dan bir peletok yang replikanya disajikan secara detail mulai dari bahan-bahan, alat-alat, gerobak, sampai dengan hasil produk. Terdapat juga batik Betawi dengan replika alat dan bahan untuk mencanting batik. Di sudut museum lantai 1 terdapat lukisan bersejarah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Khusus untuk amfiteater, sebelum pandemi itu ada setiap Sabtu atau setiap Minggu itu pergelaran kesenian tradisional Betawi. Jadi ada teater, ada lenong, ada topeng, atau ada musik gambang kromong, hadro, terus tanjidor, atau ada tari-tari ke Betawi juga. Nah, tapi pada saat pandemi adanya protokol tidak boleh orang untuk berkumpul, maka selama 2 tahun kegiatan itu di stop secara live, tapi kita tampilkan secara daring, itu online. Nah, kebetulan mulai tahun ini kita sudah diperbolehkan lagi untuk menampilkan pergelaran kesenian itu secara langsung. Pada amphitheater, selain bisa menyaksikan pertunjukan budaya, wisatawan juga bisa menyaksikan berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Kegiatan tersebut berupa latihan musik, latihan tari, dan latihan teater. Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan amanah yang diemban, bahwa salah satunya adalah melestarikan budaya Betawi. Budaya Betawi itu tidak hanya musik, tapi juga ada tari, juga ada teater. Nah, Perkampungan Budaya Betawi, khususnya UPK ini mengajak masyarakat yang ada di sekitar atau di kawasan Perkampungan Budaya Betawi untuk ikut melestarikan. Dan kebetulan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi itu banyak adanya sanggar-sanggar seni. Ada sanggar Seban 98, ada sanggar Makinang Putra, terus ada juga sanggar Bunga Cimpedak gitu. Nah, itu mereka ada gambang, ada teater lenong khususnya, terus ada tari gitu. Nah, mereka biasanya punya jadwal latihan sendiri, tapi mereka punya keterbatasan ruang untuk bisa menampung atau melakukan latihan yang dengan jumlah banyak. Nah, Perkampungan Budaya Betawi, khususnya di UPK sini, menyediakan tempat. Jadi setiap sanggar yang tradisional Betawi, baik itu silat, teater maupun apa, kalau mereka mau menggunakan tempat di sini untuk latihan, dipersilakan. Gitu. Jadi kita membuka seluas-luasnya, mempergunakan, dan
tempat ini free selama kegiatan itu bernuansa Betawi. Jadi yang mau latihan silat di sini silakan, yang mau latihan tari di sini silakan, yang mau latihan musik silakan, yang mau latihan pokoknya semua lah yang terkait dengan budaya Betawi bisa pakai tempat di sini. Tapi tentunya harus meminta izin dulu. Bagaimana caranya? Ya bersurat. Berpindah ke tempat selanjutnya, kita akan menemukan beberapa jenis rumah adat Betawi yang berada di kawasan perkampungan Betawi Setu Babakan. Jadi rumah atau contoh-contoh rumah adat yang ada di sini itu adalah bukan homestay, lebih kepada guest house. Gitu. Nah, jadi memang ada beberapa contoh rumah Betawi yang ada di sini itu dijadikan tempat untuk singgah. Gitu. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan dari instansi atau dari komunitas yang lain, di mana pada saat pembukaan kan biasanya ada pemimpin-pemimpin yang hadir. Nah, mereka boleh mempergunakan tempat di sini untuk mereka beristirahat sebelum masuk kepada acara. Gitu. Jadi hanya tempat untuk singgah saja sih. Kita sebutnya transit, tempat transit. Di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan ini memiliki rumah dengan arsitektural tradisional etnik Betawi yang dimana etnik inti kota Jakarta. Rumah tradisional ini ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan serasi, harmonis, sejuk, dan mendukung kelestarian lingkungan sehingga bertahan sampai sekarang. Terdapat beberapa jenis arsitektur rumah tradisional yang ada di Kampung Budaya Betawi, salah satunya adalah rumah joglo. Material yang digunakan untuk membangun rumah joglo ini menggunakan kayu jati dan juga anyaman dari bambu. Di sekitar kawasan rumah adat Betawi terdapat musola yang bisa digunakan oleh umat muslim untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Di kawasan Kampung Budaya Betawi terdapat rumah makan Betawi Kembang Kelapa yang menyajikan masakan khas Betawi seperti ayam goreng, ikan pecak, ikan pesmol, sayur asem, es selendang mayang, kue-kue Betawi, dan lain-lain tergantung ketersediaan. Terdapat juga beragam snack tradisional dan snack modern yang bisa dinikmati serta terdapat berbagai souvenir yang bisa dibeli oleh wisatawan sebagai buah tangan. Uniknya, di sini konsumen memesan makanan sesuai dengan menu yang ada, tetapi rumah makan Betawi ini juga bisa menyiapkan makanan Betawi lainnya dengan kesepakatan atau perjanjian jika ada masyarakat atau wisatawan yang akan mengadakan kegiatan atau kunjungan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Beralih ke wisata danau di wilayah perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Di sini terdapat danau yang memiliki luas mencapai 30-an hektar dengan pepohonan rindang yang mengelilingi sisi danau sebagai salah satu area pelestarian warisan budaya Jakarta. Dengan serangkaian pengumuman dan peraturan, danau ini biasanya dimanfaatkan oleh wisatawan dan warga sekitar untuk memancing dan menikmati suasana sejuk di pinggir danau. Wisatawan dan warga sekitar di sini dapat menyewa perahu untuk menyusuri dan mengelilingi danau dengan berbagai jenis perahu, mulai dari perahu biasa sampai dengan perahu yang menyerupai hewan-hewan air yang lucu. Pemandangan seperti ini tentunya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebagai sebuah kawasan cagar budaya, Setu Babakan menawarkan wisata alam yang menarik yakni wisata danau. Karena itu, wisatawan yang berkunjung ke Kampung Budaya Betawi Setu Babakan bisa berjalan menyisiri sisi danau sambil menghirup udara segar dari pepohonan. Masih berada di wisata danau di sini memiliki wisata air yang merupakan upaya peningkatan daya tarik wisata dari aspek olahraga air yang paling menarik dan menjanjikan.
Wisata air yang dapat dinikmati oleh wisatawan dan warga sekitar salah satunya adalah sepeda air atau yang lebih dikenal sebagai bebek-bebekan. Wisata air ini berada di Danau Setu Babakan yang memiliki kedalaman 1 hingga 5 meter dengan luas sekitar 30 hektar dengan di sekelilingi danau dapat dijumpai berbagai macam tanaman dan tumbuhan buah-buahan. Terdapat banyak karakter yang menyerupai hewan air dengan beragam warna yang bisa dipilih sesuai kesukaan para wisatawan. Sepeda air ini disewakan untuk wisatawan yang ingin berkeliling di tengah danau sembari menikmati suasana Danau Setu Babakan. Sepeda air ini bisa digunakan sendiri maupun berdua secara berpasangan. Harga yang perlu dibayarkan wisatawan yang tertarik untuk menikmati wisata air ini mulai dari Rp10.000 per jam atau sebanyak 3 kali putaran. Jadi apabila datang ke tempat ini bersama pasangan maupun keluarga sangat rugi jika tidak mencoba wisata air yang satu ini. Di sekitar komplek perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, kita bisa menemukan beragam kuliner khas Betawi di sepanjang jalan utama dan di bibir danau. Tidak perlu menunggu Pekan Raya Jakarta untuk sekedar menikmati berbagai kekayaan kuliner Jakarta. Di sekitar komplek perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ternyata memiliki daya tarik kuliner yang menggiurkan. Berbagai makanan khas Betawi mulai dari cemilan hingga makanan berat yang mengenyangkan khas Betawi dapat ditemukan di sini. Jajanan atau camilan khas Betawi memiliki rasa yang khas dengan bumbu yang menyerap seperti kembang goyang, kue ape, kue rangi, dodol, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk makanan berat seperti kerak telur, laksa Betawi, soto Betawi, toge goreng, dan lain-lain pun bisa ditemui. Begitupun dengan minuman seperti selendang mayang, bir peletok, bisa menambah pengalaman berkuliner ala Betawi tak terlupakan. Wisatawan bisa menikmati santapan dengan duduk menghadap ke arah danau sambil bersantai. Halo, nama saya Aisyah. Saya yang berjalan di sini. Sini saya berjalan hampir 2 tahun. Selain berjalan di sini, saya menjadi ibu rumah tangga. Dari awal buka itu jam 7 sampai jam 9 malam. Di sini pada hari Sabtu dan Minggu, dan biasanya kalau hari biasa itu pada sore hari hingga 9 malam, hingga malam hari. Rata-rata pembeli di sini itu remaja dan dewasa. Aku jalan di sini ganti-gantian. Kalau dari awal buka sampai habis asar itu aku. Sehabis itu sampai habis isya itu diganti oleh saudara. Ada kalau sukanya itu ramai pembeli, kalau dukanya itu sepi pembeli. Apalagi selama pandemi pendapatan menurun, dan apalagi ini semenjak ditaikin mengganggu aktivitas berjualan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sudut Pandang Wisata hari ini. Saya Matthew Christopher mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Sudut Pandang Wisata dan sampai jumpa.